Shalom dan selamat sejahtera. Berita mission untuk Sabat ke-13 27 Jun 2020 bertajuk Berkawan dengan Seorang Pengilap Kasut oleh Andrew McChesney. Cerita ini mengisahkan mengenai seorang penginjil sukarela di Nikesia, Cyprus bernama Philip Dimetro dengan seorang tukang pengilap kasut bernama Julian Jacob. Kedua-dua mereka berumur 49 tahun. Mari kita ikuti ceritanya. Orang yang sedang mengilap kasut di tengah kota Nikosia, Siprus mendapat perhatian Philip Dimitrov. Bau asap tembakau yang busuk melekat pada pakaiannya. Tangannya bergegar karena ketagihan alkohol. Philip tidak meminta kasutnya digosok. "Apa kabar, kawan saya?" tanya Philip, bercakap dalam bahasa Bulgaria. "Adakah Anda memerlukan pertolongan?" Lelaki itu yang bernama Julian Jacob kelihatan terkejut. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu sejak dia pindah dari Bulgaria 1 dekade sebelum itu. Sangat menyenangkan apabila mendengar seorang yang menyatakan minat kepadanya. Namun, Julian tetap berdiam. Yesus mengasihi kita masing-masing, tidak kira dalam keadaan apapun kita berada, kata Philip. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Terdengar Yesus disebut membuat Julian kagum. Keesokan harinya, Philip kembali menemui dia. "Apa kabar, kawan saya?" dia bertanya. "Adakah Anda memerlukan pertolongan?" Julian terkejut karena orang asing itu telah kembali. Sekali lagi, Philip tidak meminta kasutnya digosok. Sebagai gantinya, dia mendorong Julian agar tidak membazirkan uangnya untuk alkohol dan rokok. Adalah bijaksana untuk mengasingkan sejumlah uang untuk simpanan, katanya. Setiap hari, Philip bercakap dengan Julian. Akhirnya, mereka berkenalan dan mula berbual-bual. Julian mengatakan bahwa dia telah bekerja dalam pembinaan setelah tiba bersama keluarganya di Siprus, tetapi dia telah kehilangan pekerjaannya dan diusir dari rumahnya karena dia menjadi pemabuk. Satu demi satu ahli keluarga saya telah menolak saya. Malah, rekan-rekan terdekat saya telah meninggalkan saya, katanya. Suatu hari, Julian membawa rekan barunya itu ke bangunan terbengkalai tempat dia tidur. Pandangan di situ membuat Philip mengalirkan air mata. Julian tidur di lantai yang keras. Dia tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang dia pakai. Pendapatannya hanya untuk alkohol dan rokok. "Anda telah pergi jauh terjerumus," kata Philip dengan lemah lembut. "Anda telah merasakan hidup Anda, dan Anda perlu melakukan sesuatu mengenainya. Anda memerlukan pertolongan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Anda tahu, Tuhan mengasihi Anda." Philip mula bercakap tentang Tuhan dan berdoa dengan Julian. Julian merasakan bahwa Philip melihat sesuatu yang berharga dalam dirinya. Dia mula melihat kasih Tuhan di dalam hidupnya. Suatu hari, Philip berkata, "Tidak lama lagi kamu akan menjangkau usia 50 tahun, dan selama ini kamu hanya melayani iblis. Inilah masanya untuk memberikan hidup Anda kepada Kristus, dan Dia akan memberkati Anda." Julian melakukan perubahan. "Saya siap menyerahkan hidup saya kepada Tuhan," dia menjawab. Walaupun dia telah menjadi pemabuk selama 35 tahun, namun dia berhenti minum alkohol pada hari itu juga. Dan walaupun sudah ketagih merokok selama 35 tahun, dia berhenti seminggu kemudian. Philip dan Julian belajar Alkitab bersama. Kedua-dua lelaki itu menghadiri kumpulan belajar Alkitab bahasa Bulgaria yang dipimpin Philip di berbagai tempat di Siprus. Julian mengetahui bahwa Philip, seorang bangsa Bulgaria, adalah penginjil sukarela sepenuh masa dengan gereja Seventh-day Adventist di Pulau Mediterranean itu. 8 orang telah dibaptiskan melalui kerja penginjilan oleh Philip dalam tempo 3 tahun. Jumlah yang penting bagi sebuah negara di mana gereja Advent hanya mempunyai 103 anggota daripada 1,1 juta penduduk.
Julian menjadi calon baptisan ke-9 ketika dia disilamkan di bawah perairan laut Mediterranean pada 23 Jun 2018. Setelah dibaptis, perkara baik mula berlaku di dalam kehidupan Julian. Dia mendapatkan pekerjaan di bahagian dapur sebuah hotel yang membenarkan dia mendapat cuti pada hari Sabat, sesuatu yang jarang berlaku di Siprus. Sejak hari pembaptisan saya tidak dapat berhenti memuji Tuhan atas apa yang Dia telah lakukan dalam hidup saya dan apa yang Dia bersedia lakukan untuk setiap orang, kata Julian dalam satu temu bual. Setiap kali saya bertemu dengan orang baru, saya suka berkongsi cerita saya. Saya berkata, sekiranya Tuhan melakukannya untuk saya, Dia dapat melakukannya untuk Anda juga, katanya. Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13, suku tahun ini akan membantu membina bangunan gereja dan pusat komuniti yang sangat diperlukan di mana 3 jemaat Advent akan bertemu di Nikosia, ibu kota Siprus. Terima kasih atas kemurahan persembahan Sabat ke-13 untuk ini dan 2 proyek penting lain di bahagian Trans Eropa hari ini. Shalom, Tuhan memberkati Anda.